Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai file service. Saya sendiri, Dwi Wulandari, dan ada dua rekan saya, Lutfatul Laila dan Muhammad Arianto. Ada 9 pokok pembahasan. Yang pertama, file system terdistribusi. 2. Pengenalan file service. 3. Karakteristik dari file system. 4. Atribut file. 5. Struktur file system. 6. Komponen file service. 7. Kebutuhan file system terdistribusi. 8. Opsi desain dalam file service. 9. Contoh file service. File system terdistribusi atau Distribute File System, disingkat DFS, adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. File server pertama kali didevelop pada tahun 1970 dan Sun NFS Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculannya di tahun 1985. DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS, Android File System, dan Chiefs Common Internet File System. Pengenalan file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak asas file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Ada karakteristik dari file system. File system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau pembagian dan protection atau pelindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Operasi pada file. Ada data plus atribut. Macamnya create delete, query modifikasi atribut, open close, read write, access control. Organisasi penyimpanan, ada struktur direktori, yaitu hierarki dan path name. Ada metadata, yaitu pengaturan informasi file, yaitu atribut file, informasi struktur, direktori, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfatul Laila. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi. Atribut file. Yang pertama ada nama, satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia, atau human readable form. Yang kedua, tipe, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Yang ketiga, lokasi, pointer atau penunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Yang keempat, ukuran. Ukuran file pada saat itu, baik dalam byte, huruf, maupun blok. Proteksi, selanjutnya proteksi. Informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. Yang terakhir, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file modifikasi terakhir yang dilakukan pada file penggunaan terakhir file. Selanjutnya, struktur file system. Yang pertama, modul direktori menghubungkan nama file dengan ID file. Yang kedua, modul file menghubungkan ID dengan file tertentu. Yang ketiga, modul access control memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Yang keempat, modul access file, read atau write data file atau atribut. Yang kelima, modul blok, akses dan alokasi blok disk. Lalu yang terakhir, modul perangkat, disk input atau output dengan buffering.
Selanjutnya, komponen file service. Komponen-komponen file service adalah terdiri dari yang pertama, file service, pengoperasian dari masing-masing file. Yang kedua, directory service, manajemen atau pengaturan directory. Yang ketiga, naming service, suatu name service yang dapat menyimpan kumpulan satu atau lebih konteks penamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arianto. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu selanjutnya adalah kebutuhan file sistem terdistribusi. Yang pertama ada transparansi, yaitu keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performasi dalam desainnya. Selanjutnya ada fair replication, yaitu replikasi dapat untuk zero load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication. Selanjutnya adalah concurrent file update, yaitu perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file level locking. Selanjutnya ada hardware dan operating system. Heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Selanjutnya adalah fault tolerance, yaitu service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada game ataupun server. Selanjutnya ada konsistensi, kemudian ada efisiensi, yaitu sistem harus dapat melayani perbandingan performance apakah lebih baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah security, yaitu semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol atau akses control list. Nah, selanjutnya adalah opsi desain dalam file service. Yang pertama ada stateful, yaitu server menyimpan informasi tentang file yang terbuka dan posisi file sekarang atau current position. Kemudian menyediakan file logs, performa yang lebih baik. Klien dan server sering mengalami kegagalan atau failure. Yang kedua ada stateless, yaitu server tidak menyimpan state informasi. Operasi file harus mengandung semua yang diperlukan atau memuat pesan yang lengkap. Dapat dengan mudah di-recovery apabila klien dan server mengalami crash. Membutuhkan external server untuk mempertahankan state. Perancangan file server yang lebih simpel. Selanjutnya ada contoh file service, yaitu ada Network File System atau disingkat NFS, merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file sistem yang terdistribusi. Tujuan dari NFS adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara masing-masing device tersebut. Kemudian jika misalnya terjadi sebuah pertukaran sistem berkas antara server dan klien, maka pertukaran sistem berkas yang terjadi di sini harus dipastikan hanya berpengaruh pada tingkat klien dan tidak mempengaruhi sisi server. Karena server dan klien adalah mesin yang berbeda dan sama-sama bebas. Untuk itu, mesin klien harus melakukan operasi mount terlebih dahulu agar remote directory dapat diakses secara transparan. Hubungan yang terjadi di sini didasarkan pada hubungan klien server yang menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS klien yang berjalan di atas workstation. NFS didesain agar dapat beroperasi di lingkungan ataupun jaringan yang heterogen yang meliputi mesin, platform, sistem operasi, dan arsitektur jaringan. Dan di sini ada contoh dari arsitektur NFS. Bisa dilihat di gambar yang di kiri yaitu adalah kliennya dan di sebelah kanan ada servernya. Ya, untuk arsitektur dari NFS bisa dilihat pada gambar seperti ini kurang lebihnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.